Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Engkau di tengah-tengah kami. Urapi hambamu, taruh hambamu di belakang salibmu. Hambamu tidak ada apa-apanya. Berikan kami Tuhan hati yang haus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Roh Kudus, berbicaralah Tuhan. Darah Yesus membungkus kami, jauhkan dari segala pencuri-pencuri firman Tuhan. Semua gangguan-gangguan roh jahat kami putuskan kuasa-Mu, hancurkan ikatan-Mu di dalam nama Yesus. Tidak bisa mengganggu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami serahkan dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya Roh Kudus yang beracara, hanya Roh Kudus yang di tengah-tengah kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam, luar biasa ya. Walaupun hujan ya, tetap semangat datang, luar biasa. Malam ini kita belajar tentang ya, ketakutan harus dikalahkan. Kita tahu ya sekarang keadaan dunia ya, semenjak pandemi ya, di mana-mana orang takut ya. Kita tahu takut kena tepak virus corona, makin hari makin susah ya, takut susah, takut usahanya tidak lancar, takut pekerjaannya tidak ada. Segala macam bisa kita takut ya. Memang dalam dunia ini ya, roh iblis terus bekerja di tengah-tengah dunia ini. Membuat seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia orang sekarang takut. Kan kemarin dengar firman Tuhan ya, orang sudah wanti-wanti untuk tahun depan. Siapkan paspor, siapkan visa, pegang duit erat-erat. Wah, nanti kapan-kapan terjadi apa-apa langsung langsung terbang. Ya, tapi kita mengucap syukur ya. Tuhan di firman Tuhan ingatkan kita berkali-kali. Jangan takut, jangan takut. Tuhan tahu kita manusia penuh kelemahan, gampang takut. Kalau kita dipimpin oleh daging kita, jiwa kita yang rusak ini, di mana-mana kita takut. Ada orang gak berani kawin. Ya kita tahu saya punya family gitu. Karena dia melihat papa mamanya cerai. Jadi dia sampai 40 tahun lebih dia gak berani kawin. Suruh kawin, no. Dia udah takut dulu. Karena kenapa? Dia sangat kasihan. Jadi membuat dia nggak ada masa depan, nggak ada hari bahagia. Ya, ada orang takut miskin ya. Macam-macam orang takut, apa aja bisa takut. Ada orang gak berani keluar pintu rumah karena takut corona. Tapi ya firman Tuhan benar-benar kalau kita melihat ya firman Tuhan, kita harus mengetahui firman Tuhan. Untuk lebih lagi mengerti. Kadang-kadang kita cuma dengar sebentar kita bisa lupa. Baca sebentar kita lupa. Pada waktu saya merenungkan tentang hal ini ya jadilah saya tiba-tiba mendapatkan ketakutan harus dikalahkan. Ya kita lihat. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi di sini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa di dalam kasih ya tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna. Barang siapa yang maksudnya sebab ketakutan mengandung hukuman. Maksudnya orang yang segalanya dia merasa takut itu berarti dia tidak sempurna di dalam kasih. Ya kita tahu Tuhan kita penuh kasih. Siapapun yang sudah melekat kepada dia, sudah bertemu dengan dia, mengalami dia. Kita akan merasakan damai yang luar biasa. Merasakan damai walaupun kita sakit, walaupun kita mungkin lagi ya ada masalah hidup. Tapi karena kita mengalami kasih Tuhan, saya percaya benar-benar firman Tuhan mengatakan kasih itu akan melenyapkan ketakutan. Kasih itu lebih besar dari ketakutan dunia ini yang begitu banyak menekan kita. Itu dari roh dunia, roh jahat. Kalau kita terus bergaul dengan kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan, saya percaya kita pasti akan mengalami damai sejahtera. Amin. Tapi satu hal diingatkan bahwa ketakutan mengandung hukuman. Itu benar loh. Makanya saya
waktu renungkan tentang Ayub lah, kita semua tahu ya bagaimana tentang Ayub ya. Apa yang kutakutin ya? Ya, kutakutan itu menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangkan aku. Makanya saudaraku, kalau bahasa kayak orang kiangku ini toku itu benar loh. Orang takut mati cepat mati loh, benar loh. Orang takut miskin benar-benar dia miskin loh. Orang yang takut gagal dia benar-benar kerja apa aja tidak diberkati, gagal terus. Karena itu kan terus menghantui dia. Belum lagi kalau mulutnya mulai ucapkan, itu lebih kena lagi. Iblis ambil perkataan itu benar-benar menyerang dia habis-habisan ya. Jadi saudaraku, ketakutan itu jangan dibiarkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Berfirman Tuhan selalu ada 365 kali Tuhan ingatkan kita jangan takut. Karena Tuhan tahu kita ini penuh dengan penuh dengan ketakutan. Makanya Tuhan ingatkan sebagai anak Tuhan. Kalau Tuhan ada kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, itu melenyapkan ketakutan ya. Dan kedua adalah bahwa hati-hati dengan ketakutan. Karena ketakutan itu mengandung hukuman. Seperti Ayub, kita tahu ya riwayat Ayub ya. Bagaimana dia takut anaknya. Karena anaknya suka pesta pora, ramai-ramai, kan anak orang kaya. Kumpul-kumpul, makan-makan pesta pora, hura-hura. Papanya itu selalu takut nanti anaknya berdosa kepada Tuhan, nanti dihukum anaknya. Papanya sampai bakar korbanan untuk Tuhan, untuk mendamaikan anak dia dengan Tuhan. Tapi apa yang dia takut itu benar-benar terjadi yang di Ayub 3 ayat 25 itu. Benar-benar apa yang kutakut itulah yang menimpa aku, dan yang kucemas itulah yang mendatangkan aku. Makanya saudaraku, kita benar-benar ya, dan kita lihat lagi 2 Timotius 1 ayat 17. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita ingat, Tuhan memberikan kita roh kekuatan. Jadi saya selalu merasa, dulu saya pikir waktu saya melayani di rumah ya, tahu kan selalu usir setan kan. Usir setan, kita diganggu setan habis-habisan. Dia udah usir dia bisa ngumpet di dalam ada lorong rumah kita, dia ngumpet di situ. Main-main ganggu kita gitu loh. Ya, tapi orang teman-teman tanya saya begini, "Kamu kok berani di rumahmu usir setan?" katanya. "Nanti dia datang ganggu kamu gimana?" Saya bilang, "Aduh, itu iblis ditakutin. Takut Tuhan aja, gak usah takut iblis. Iblis sebenarnya takut kita loh. Cuma beginilah. Kalau kita takut dia, kita makin diganggu." Amin. Makanya Tuhan berikan kita kekuatan, kita harus menghadapi hidup ini ya. Harus kemenangan. Jadi ketakutan harus dikalahkan. Kita tidak boleh takut kepada ini masalah hidup dan roh-roh dunia. Dan saya ingat teman saya itu, ada satu teman saya itu, dia paling takut iblis. Terkenal dia takut iblis. Dia kalau bangun mau ke toilet, dia masih ada orang tamanin malam-malam. Tamanin saya ke toilet. Ke toilet aja depan kamar dia gak berani melangkah, dia takut banget. Makanya orang bilang kiangku nyinoku itu benar-benar. Suatu hari kita pergi ke Bandung. Dia masuk kamar, dia langsung lihat. Dia bilang, dia lihat, memang seram kamar itu yang kita sewa itu, villa itu seram banget. Saya masuk, saya udah merasa merinding. Saya udah tahu ada isinya, cuma kita kan gak usah takut. Saya kan bahasa roh, doa terus. Tapi yang satu ini kan gak bahasa roh punya orang. Dia bilang, "Nanti ya saya pojok-pojok ya, saya tidur paling pojok," katanya. "Ya silakan." "Nanti kamu di samping saya di pojok." Dia karena dia lihat itu banyak gantungan-gantungan, dia udah merasakan tempat ini ada roh jahat, dia udah merasa juga. Jadi saya udah gak takut, saya udah doa, saya percaya Tuhan lindungi saya udah tertidur itu. Tapi dia kan gak tidur, saya gak tahu. Dia katanya baru tutup mata, baru mau tertidur gitu, tiba-tiba itu yang kepalanya itu terbang, moteuku itu tahu gak? Cuma kepalanya terbang hinggap dia. Dia bilang, saya teriak, tolong. Masa kalau di samping saya lu gak dengar katanya. Saya mana dengar, saya lagi ngorok, lagi asik tidur. Nikmati. Karena saya gak takut.
Saya mau merasakan di tempat itu ada roh jahat. Saya yakin dan percaya setelah saya doa, saya nyembah, Tuhan pasti lindungin saya. Jadi saya tenang tidur. Dia mau cekik saya. Karena dia takut makanya diganggu terus. Makanya kasihan kan hidup ini kan. Jadi nggak boleh takut ya. Kita percaya Tuhan berikan kita roh kekuatan ya. Kasih dan ketertiban. Kita harus sebagai anak Tuhan tidak boleh takut hadapi hidup ini. Nah, terutama sekarang keadaan masa sukar. Orang udah takut mau kerja ini nggak berani, takut gagal. Mau kerja itu takut. Rasanya gimana? Pokoknya serba takut lah, hidup nggak tenang. Betapa kasihannya kalau sebagai anak Tuhan hidup nggak tenang sampai takut begitu. Makanya kalau iblis roh jahat, kalau tahu kita takut dia makin mengganggu kita. Dia makin mencuri. Memang itu bapak pencuri, pembunuh, pembinasa. Dimanapun kita takut dia tahu, dia pasti. Ya karena ketakutan ini ada rohnya ya. Kita jangan anggap enteng ya, kita lihat. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Allah ya Bapa. Roma 18:15 ini. Karena kita jangan menjadi roh perbudakan, tahu nggak? Ini roh jahat itu selalu mau menginginkan kita ini takut, mau menjadi budak dia. Dia mau mengikat kita supaya kita kerja ini takut, mau kawin takut, mau pergi, ada yang pergi keluar rumah juga takut, ketemu orang juga takut. Bagaimana hidup menikmati, bagaimana bisa hidup bahagia, bagaimana hidup dalam kerajaan Allah itu bisa merasa damai, sejahtera, sukacita, itu tidak akan kita ngalamin. Jadi kita sangat rugi sebagai anak Tuhan. Kalau sini takut, sana takut, jadi saya merasakan benar-benar ini perlu dikalahkan. Apalagi sekarang ini, zaman akhir ini, sekarang mulai masa sukar ya, terima kasih. Masa sukar. Banyak hal yang bisa, kalau kita ikutin jiwa kita yang rusak ini, banyak hal bisa membuat kita takut ya. Mungkin ada orang merasakan mau berbuat sesuatu, mungkin ya pekerjaan, tapi kita tahu kita punya Tuhan. Kenapa kita bisa takut? Orang kenapa bisa takut? Satu hal yang saya merasakan itu memang ada roh itu yang mengikat kita, membuat kita takut, supaya kita menjadi budaknya. Itu roh jahat bekerja memang lewat ketakutan, kecemasan, khawatir itu membuat kita tidak mengalami Tuhan. Membuat kita tidak gampang untuk terima mukjizat dan membuat iman kita goyang. Itu maunya iblis. Jadi kita hati-hati dalam hidup ini bersikap ya. Kita jangan gampang buka celah, jangan gampang dikit-dikit mengeluarkan perkataan yang negatif ya, yang perkataan yang menjatuhkan ya. Jadi kita harus melawan dengan iman. Amin. Jadi kita tahu, saya selalu ingatin, kita punya pikiran harus pikir benar-benar. Kalau kita pikiran ini tidak pikir benar-benar, tidak penuh dengan firman Tuhan, apapun bisa membuat kita benar menjadi budaknya iblis. Takut ini, takut itu. Jadi kita kapan untuk mengalami Tuhan? Siapapun yang selalu takut, selalu banyak cemas, pada waktu cucu saya ngalamin bukan kerasukan ya. Stres gitu ya. Stres sampai begitu parah, sampai tidak kenal orang. Kalau dia dengan lihat mata, saya benar-benar tertekan. Merasakan sepertinya mengerikan sekali. Tiap hari saya hadapi dia dengan keadaan sampai sebulanan. Saya sampai gak tidur, kurang tidur. Dia tiap hari seperti gak sadar dengan orang. Kalau kita melihat begini, dengan keadaan mata begini, bagaimana kita bisa imanin dia untuk sembuh kalau kita takut duluan? Ya, waktu itu saya terus terang saya ada khawatir. Saya pikir sampai kapan? Saya lagi sibuk, tapi saya mau jaga dia sampai kapan? Saya ada khawatir. Aduh Tuhan, cemas gitu. Kasihan, sedih, pokoknya campur aduk semua.
eh, pada waktu keadaan begini benar-benar nggak ngalamin mukjizat. Benar-benar belum bisa ngalamin terobosan untuk pemulihan untuk dia. Pada waktu suatu hari saya ditegur, saya berkali-kali saya bilang, saya ditegur dengan firman Tuhan yang Filipi 4:6, jangan khawatir, serahkanlah permohonanmu kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Pada waktu saya ditegur Roh Kudus, di situ saya merasakan seperti disiram air, terung gitu disiram sampai saya merasakan saya langsung adem. Tuhan terima kasih. Aku berserah Tuhan, aku tahu Engkau Maha Kuasa. Seperti ini pikirannya terbuka gitu loh. Jadi semua kecemasan sepertinya hilang, langsung lepas gitu loh. Tiba-tiba saya tengah malam saya buka suara, saya menyembah Tuhan. Saya menangis, saya mengucap syukur. Tuhan saya percaya Engkau sanggup. Tidak mustahil bagimu. Ampuni saya yang masih banyak pakai pikiran untuk membuat saya cemas, membuat saya gelisah, nggak bisa tidur, membuat saya tertekan. Tapi bukan takut, saya merasa tertekan. Lihat keadaan dia begitu parah, sampai nggak bisa, benar-benar nggak bisa hubungan. Kita tanya apapun dia nggak bisa jawab. Jadi seperti nggak kenal orang. Seperti dia seperti orang yang udah pikirannya udah sepertinya mulai hilang gitu. Jadi pada waktu saya berserah, saya perkatakan, saya tengah malam waktu itu Roh Kudus bicara kepada saya, kasih saya Filipi 4:6. Saya langsung seperti ditegur Tuhan, langsung merasakan ada damai di sini, ada lepas. Saya langsung menyembah, saya menangis, saya bersuka cita, saya perkatakan iman. Saya bilang di dalam nama Yesus engkau roh iblis, roh ketakutan, roh kecemasan. Aku usir kau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Itu memang ada rohnya, memang hati-hati. Memang roh jahat selalu mengintimidasi kita sampai kita seperti menyerah, seperti tidak tahu harus bagaimana untuk mengalami mukjizat, mengalami kesembuhan buat cucu satu ini. Karena saking banyak tekanan apalagi di depan mata ya, mendadak mendadak lempar, mendadak bung. Jadi kita seperti dikaget sampai syok begitu. Pada waktu saya berseru, saya perkatakan dengan iman, makanya perlu sekali iman kita diaktifkan terus ya dengan firman Tuhan. Kalau pada waktu itu tanpa Tuhan tegur saya dengan firman, mungkin saya masih cukup lama. Tapi akhirnya karena saya lepaskan diri, saya mulai menyembah, saya mulai mengucap syukur. Padahal sampai sebulan saya rasanya susah untuk buka suara untuk menyembah, untuk mengucap syukur, rasanya susah banget. Karena keadaan dia tiap hari pagi malam sampai malam saya juga kurang tidur. Karena kita giliran tidur, kita bertiga. Kalau sebentar kita tidur, dia langsung keluar. Saya takut dia lompat sini, lompat dari atas ke bawah. Dia langsung pencet, langsung turun ke bawah, langsung terobos keluar. Jadi benar-benar kita kecapean dan kurang tidur. Pada waktu saya dapatkan firman Tuhan, saya langsung merasakan damai. Saya langsung berdoa, saya tengking itu roh yang mengganggu pikiran saya, membuat saya cemas, khawatir itu. Saya mulai mengucap syukur. Saya menyembah masuk hadirat Tuhan. Setelah itu besoknya saya langsung lega. Langsung rasa lega. Saya langsung lega. Dan anak-anak juga saya sampaikan pasti sembuh. Ya mulai kita semua sepakat perkatakan iman. Makanya iman itu mesti diaktifkan. Kalau ada sedikit pun kecemasan, mungkin khawatir, itu mengganggu iman kita dan menghalangi mukjizat, ya, menghalangi terobosan mukjizat. Makanya hati-hati dalam hal ketakutan. Kita jangan merasa anggap enteng ya. Cuma cemas, namanya wajarlah, kita manusia pasti bisa. Tapi harus lawan, amin. Walaupun kita bisa, tapi kita harus lawan dengan iman, dengan firman, dengan doa, ya, supaya akan ngalamin terobosan. Amin. Dalam kita pekerjaan, mungkin keadaan kita lihat pekerjaan kita sudah sepi, keadaan begini. Saya udah bilang anak, jangan melihat sekarang pekerjaan begini, tapi yang kamu rasakan
selama ini buktinya Tuhan peliharakan, tidak kekurangan kan? Anak sekolah ada, mau bayar ini ada. Walaupun kelihatan seperti usahanya, ya begitu-begitu aja, enggak ada terobosan sampai gimana. Saya bilang begitu-begitu bisa lewat, udah puji Tuhan. Amin. Yang penting kita tidak utang sana di sini. Yang penting itu yang terpenting. Kalau kita terutang kan kita itu kan beban berat ya. Kalau kita bisa lewatin, kita mengucap syukur, ya kita kerja pasti kerja ya. Tapi kita tidak boleh sampai ketakutan berlebihan gitu. Jadi saudaraku, kalau keadaan seperti sakit juga, saya juga ngalamin sakit dalam berapa minggu ini. Gara-gara salah makan. Kalau dipikir rasanya sepertinya aduh parah gitu loh. Kok nggak enak banget, makan dikit langsung nggak enak, makan dikit tuh nggak enak gitu. Tapi saya berkatakan dalam iman, saya bilang engkau roh jahat yang membuat saya cemas, membuat saya khawatir, aku tolak dalam nama segala penyakit tolak. Saya terus perkatakan iman, saya terus mau mengalahkan ketakutan ini. Karena ketakutan ini ya bisa menghalangi mukjizat. Kita untuk mengalami mukjizat akan susah kalau kita masih tidak terjaga dengan benar hati dan pikiran kita. Amin. Makanya dalam kehidupan ini ya kita mesti lawan ya. Walaupun ya kelihatan memang tidak baik ya, seperti kita lagi sakit, mungkin kelihatan masih belum sembuh, kelihatan masih belum diberkati, belum terobos. Tapi kita harus selalu perkatakan dengan iman. Amin. Kita terus permohonan perkatakan dengan iman dan mengucap syukur ya. Supaya kita akan ngalamin terobosan ya. Nah, kita lihat lagi di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah begitu banyak firman-firman. Saya percaya ini ayat yang selalu didengar. Ini ayat yang Tuhan ingatkan kepada kita. Jangan takut, aku akan menyertai engkau. Janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau ya. Aku juga bahkan akan menolong engkau. Begitu banyak firman-firman yang Tuhan teguhkan. Masa kita tidak percaya dengan Bapa kita di surga? Amin. Masa kita tidak yakin dengan firman ini? Kalau seseorang yang benar-benar pegang firman dan percaya ini Tuhan bicara kepada kita, kita pegangin dan kita perkatakan terus. Saya percaya kita pasti menang. Pasti bisa lewatin. Tidak ada ketakutan yang bisa menghimpit kita. Yang menakut-nakuti kita. Yang menghalangi mukjizat untuk kita. Kalau kita pegang firman ini terus. Bapak dunia aja kita percaya. Apalagi kalau kita mempunyai anak. Tenang nak, ini papa akan bayarin uang sekolahnya. Pasti anaknya tenang. Masa kita sebagai bapak di surga yang menciptakan langit isi sedunia ini. Yang memberikan kita nafas yang mati buat kita. Berikan kita firman. Suruh kita jangan takut. Aku akan menolong engkau. Aku akan menyertai engkau. Aku akan meneguhkan engkau. Masa kita tidak percaya sih? Nah, itulah kadang-kadang kelemahan kita manusia ya. Kadang-kadang kita dengan mata kita yang rusak ini. Dengan pikiran kita yang dipimpin oleh jiwa ini. Kadang-kadang pikiran kita tidak benar. Kadang-kadang belum tentu itu benar. Kadang Tuhan mau kita seperti Ayub. Seperti Abraham. Minta satu anak, aku akan menjadikan anakmu itu seperti pasir dan di bumi begitu banyak. Tapi umur udah 90 tahun. Kita kan merasa mana mungkin, itulah hati-hati. Kalau kita tidak pegang firman dengan benar dan perkatakan, kita terus melihat keadaan dengan mata yang belum tentu benar ini, yang dipimpin oleh jiwa ini, kita tidak akan mengalami terobosan. Amin. Walaupun saya waktu sakit, dokter bilang, ini harus dioperasi, harus diamputasi, kalau tidak bagaimana. Tapi ya untung saya puji Tuhan, saya kepegang firman Tuhan, saya percaya oleh bilur-bilur Yesus saya pasti sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus saya pasti sembuh. Saya pegang firman itu, saya tidak mau dengar apa yang kata dokter. Walaupun dokter bilang A, B, C begini.
tapi saya lebih percaya kepada firman Tuhan. Amin. Jadi kita hidup hadapi masalah harus dengan begini. Kalau kita tidak begini, kita tidak akan terobosan. Kita susah ngalami mukjizat. Kita susah terobosan karena iman kita terganggu. Kalau kita terus lihat keadaan terus, wow, masih sepi. Wah, masih belum sembuh penyakitnya. Oh, masih ini masih stuck di sini, barang-barang belum keluar. Kalau kita terus begini, kita akan susah ngalamin terobosan. Amin. Jadi saudaraku, saya himbau kita selalu melawan dengan firman. Pada waktu kita takut, langsung kita mungkin ada masalah, ada takut. Kita langsung baca firman, terus dibaca, diingatkan, diulang-ulang, dikatakan terus ya. Janganlah takut, sebab aku percaya Tuhan Engkau menyertai aku. Aku tidak akan takut, aku tidak bimbang. Aku percaya Engkau pasti menolongku. Bukan cuma firman, bukan cuma ayat sini saja. Kita melihat ya, masih ada lagi di Mazmur 56 ayat 10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah akan memihak kepadaku. Begitu banyak ayat-ayat tentang bagaimana Tuhan menolong, Tuhan memihak. Bagaimana Daud sudah ngalamin, Yusuf sudah ngalamin, Abraham sudah ngalamin, orang-orang tokoh Alkitab sudah mereka ngalamin, Sabar Abednego bagaimana ngalamin, ya, Daniel dibuang ke dalam lubang singa ya, dia ngalamin pertolongan Tuhan. Masa kita tidak ngalamin? Amin. Saya percaya. Kadang-kadang mungkin ya kita kenapa susah untuk ngalamin pertolongan Tuhan, susah ngalamin mukjizat, susah ngalamin terobosan dalam hidup. Ya. Saya merasakan kadang-kadang kita terlalu banyak pakai logika, terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak kecemasan, kekhawatiran berlebihan. Itu benar-benar akan mengganggu kita mengalami terobosan. Biarlah kita belajar ya dalam firman ini seperti di Matius 21 20. Di sini juga ingatkan, apa saja yang kamu minta kamu doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu kan diberikan kepadamu. Luar biasa kan? Itu memang kita bilang percaya gampang, tapi untuk mempercayakannya itu dengan sungguh-sungguh itu yang tidak gampang. Ya. Itu perlu juga satu pergumulan ya. Saya ngalamin kesembuhan, saya perlu pergumulan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya cuma doa satu kata aja. Aku percaya Tuhan, mukjizat-Mu di dalam nama Yesus, oleh bilurmu aku sembuh. Cuma doa kalimat itu saja dengan simple. Karena waktu itu saya tidak bisa banyak ngomong, tidak bisa banyak doa, cuma bisa menangis berdoa. Tapi saya mulai membayangkan, saya punya pikiran, saya mulai membayangkan. Kan namanya orang lumpuh gak bisa jalan. Saya bayangkan saya udah jalan-jalan, saya sudah bisa keluar rumah. Kan waktu itu gak bisa jalan. Saya bayangkan saya bisa pergi ke rumah-rumah, pergi besok cari orang, bersaksi. Saya mulai bayangkan. Makanya ini bayangkan yang benar itu juga penting. Itu bayangkan pasti dari pikiran kita. Pikiran sudah pikirkan yang baik seperti Filipi 4 ayat 8. Pikirkan yang sedap, pikirkan yang manis, pikirkan yang suci, pikirkan yang kudus, pikirkan yang enak didengar. Ya, kalau kita pikiran ini tidak terjaga, itu pasti kita akan kalah terus juga. Kita tidak akan susah untuk menang. Amin. Makanya kita harus kalahkan ketakutan ini. Amin. Jangan dikuasai oleh dia. Kita harus tiap hari perkatakan dengan iman ya, bahwa Tuhan kita lebih besar. Kita harus pegang firman Tuhan. Pada waktu saya ingat, waktu saya ke Singapura, pada waktu saya pendarahan ke Singapura, dokter suruh harus segera diangkat kandungan. Saya langsung responnya ya, mungkin waktu itu juga kasih mula-mula ya. Saya responnya bilang, Dok enggak. Saya bilang enggak. Saya bicara dengan dia Mandarin. Saya bilang, 医生我不要开刀，我要求我的主医治我，我相信我的主全能. Saya bicara Mandarin dengan dia. Dokter kan orang Buddha, dia nggak ngerti apa itu ju, itu dia nggak ngerti kali ya. Dia cuma bilang mukanya, kayaknya seperti tertawain saya gitu.
Tapi setelah ngomong pulang rumah saya gelisah lagi. Namanya manusia begitu. Ya seperti orang makan 3 kali. Jadi terus diomong. Saya gelisah lagi. Karena gelisah lagi iblis kirim teman yang sama-sama saya pergi. Kamu sih gak mau operasi. Tuh dokter bilang kamu tuh. Lu lihat mukamu pucat-pucat tuh. Takutin saya. Iblis bisa makai keadaan, makai orang untuk menjatuhkan kita. Untuk menghalangin kita supaya kita tidak mendapatkan mukjizat. Menggoyangkan iman kita. Tapi pada waktu dia mulai goyangkan iman saya hati saya pikir. Langsung hati ini langsung ini. Tadi saya kokoh bilang saya harap Tuhan, saya tidak mau operasi, saya percaya Tuhan sembuhkan. Udah ngomong. Tiba-tiba pulang sampai ke hotel kamar. Itu teman-teman tuh itu dipakai iblis. Kamu mukanya pucat-pucat loh. Lu lihat kamu sekarang kurus sekali loh. Kenapa nggak mau operasi? Ntar jadi kanker gimana? Ini pokoknya ngomong banyak. Setelah ngomong besok saya mulai pikiran mulai goyang. Mulai goyang. Langsung aduh Tuhan dalam nama Yesus. Saya goyang, dia keluar belanja, saya nggak mau keluar. Saya cari Alkitab, saya bawa Alkitab. Saya cari. Saya cari tempat, wah bagaimana 12 tahun pendarahan sudah disembuhkan. Bagaimana Lazarus bangkit. Bagaimana orang lumpuh 38 tahun lumpuh masih sembuh. Jadi saya cari orang yang disembuhkan. Itulah membangkitkan iman saya. Setelah saya cari, saya lihat-lihat, saya bilang terima kasih Tuhan, aku percaya dengan firman-Mu. Aku juga sembuh, aku juga tidak akan operasi. Benar-benar loh, kita jadi anak Tuhan harus begitu. Melawan bukan dengan kekuatan sendiri. Setelah saya doakan, saya nyembah, saya tertidur. Tertidur di kamar hotel di Lucky Plaza. Saya ingat di Lucky Plaza. Kita tidur di Lucky Plaza. Saya lagi tidur tiba-tiba nggak tahu jam berapa ya. Sekitar jam 3, jam 4 kali ya. Saya dengar satu suara. Kandungan baru. Saya lagi tidur begini. Kok ada suara? Saya buka nggak ada orang. Tiba-tiba saya langsung respon. Oh terima kasih Tuhan Yesus engkau berikan saya kandungan baru. Karena saya kan baru sebelum tidur saya kan udah doakan dapat kandungan baru, saya tidak mau operasi, saya percaya mukjizat-Mu ada buatku, bilurku, sembuhkanku, saya doa begitu. Jadi saya tertidur, jadi sekitar jam 4 saya dengar suara itu, saya langsung respon, terima kasih, saya langsung mengucap syukur, saya langsung menyembah berdoa. Sampai hari ini saya tidak operasi. Tuhan kita dahsyat enggak? Makanya saudaraku, itu kita hidup harus dari iman ke iman. Terus melawan. Bukan katanya saya sekali ngomong langsung besok bisa goyang loh. Iblis bisa datang orang bikin saya goyang loh. Bisa. Bisa bikin kita takut, bisa kita cemas, khawatir, bisa. Tapi kita tetap fokus dengan firman Tuhan. Tetap perkatakan, tetap doakan. Makanya doa ini gak bisa cuma 1-2 kali. Terus-terusan. Waktu saya mau bicara untuk kaki saya sembuh itu saya nggak tahu berapa ribu kali saya ngomong, saya udah lupa. Pagi siang malam karena tidur di situ cuma nangis dan doa dan menyembah dan mengucap syukur aja gitu. Itu akhirnya Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Amin. Makanya saudaraku ya, biarlah kita mengucap syukur ya. Terakhir kita lihat berbahagialah Mazmur 119 ayat 1 dan 2 ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Jadi saudaraku, kita jangan buka celah. Kita taat kepada perintahnya. Di sini ingatkan, kita akan berbahagia kalau kita tidak bercelah. Ya, hidup kita menurut Taurat ini firman Tuhan ini. Kita hidup menurut firman, percaya ya dan amin dan pegang itu firman Tuhan erat-erat. Sampai hari ini saya masih pegang nih, saya beberapa ayat ya, seperti Matius 21:22. Apa saja yang saya doakan, percaya. Saya harus percaya dulu, saya telah menerimanya. Maka itu hal itu kan diberikan kepadamu. Itu favorit itu dulu saya dengan papi berdua selalu ucap ayat ini dengan papi udah meninggal. Dia juga pegang firman ini. Jadi saudaraku,
Biarlah kita belajar percaya sungguh-sungguh. Kita akan berbahagia. Nih firman Tuhan ingatkan kita. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Ya, banyak firman Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada kita. Kita harus pegang. Kita akan mengalami bahagia. Saya mengucap syukur ya. Walaupun saya melayani Tuhan bukan katanya enak-enak lewat, enggak. Saya juga sama. Kita semua sama ya. Saya juga bisa ngalamin sakit ya, kemarin juga gara-gara makan minum air jahe sampai saya harus sampai sakit sampai udah 2 mingguan sekarang ini. Sekarang sih baikan, tapi kemarin salah makan lagi ya, nggak enak lagi hari ini. Ya kita mengucap syukur ya, tetap kita percaya, pegang firman Tuhan, tidak boleh takut. Amin. Ketakutan harus dikalahkan karena kita harus pikir nih benar. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita perkasa. Seperti Sadrak Mesak Abednego ya, Sadrak Mesak Abednego. Walaupun Tuhan tidak menolong saya pun, saya tidak akan menyembah patung. Dahsyat enggak? Walaupun tidak ditolong pun, harus saya mati ya. Saya percaya mati ada tempat, mati ada keuntungan. Kita ada rumah di surga. Amin. Kita ada Bapa di surga telah menantikan kita kalau sudah waktunya. Bukan kata kita percaya Tuhan selamanya nggak pernah mati. Nggak selamanya nggak ada masalah. Selamanya nggak pernah susah. Enggak. Juga harus pikul salib menderita ikut Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita lewatin ini, kita harus menang atas ini semua. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, izinkan kita mungkin masalah, kesusahan, mungkin Tuhan izinkan kita pekerjaan mungkin sekarang agak sepi, ya kita juga harus mengucap syukur, ya. Kita juga harus terus perangin, jangan sampai merasa kok percaya Yesus, kok begini ya. Firman Tuhan nggak kata yang percaya Yesus diberkati terus, enggak. Tuhan izinkan banyak hal terjadi buat kita. Kadang kalanya itu ada maksud Tuhan yang baik buat kita. Amin. Saya lewatin sakit, saya lewatin susah, di proses keuangan, menderita, dianiaya orang, di apapun banyak sekali saya lewatin. Tapi saya mengucap syukur. Kalau saya tidak bisa lewatin hari ini, saya nggak ada kesaksian buat kita semua. Amin. Kalau saya nggak ada kesaksian, nggak lewatin, saya nggak ngalamin dulu bagaimana saya bisa memberkati orang. Makanya banyak hal Tuhan izinkan terjadi, mungkin ada maksud Tuhan buat kita. Amin. Tapi satu hal ingat, Tuhan ingatkan kita tidak boleh takut. Di dalam firman banyak Tuhan ingatkan kita tidak boleh takut. Tuhan tidak izinkan kita takut karena ketakutan itu mengandung hukuman. Ingat-ingat seperti Ayub, banyak tokoh-tokoh Alkitab, ketakutan mengandung hukuman ya. Jadi lewat ketakutan ini iblis mencuri berkat kita. Lewat ketakutan ini iblis menghalangi kita untuk ngalamin mukjizat, mengalamin terobosan dalam hidup. Amin. Biarlah firman yang pendek ini ya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, Engkau mengajar kepada kami supaya kami makin hari, makin sungguh-sungguh melakukan perintah-Mu, sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Jauhkan ketakutan daripada setiap kami, walaupun dunia orang penuh ketakutan, tapi kami percaya kami anak Tuhan, kami anak Allah, kami anak Tuhan, kami anak Raja. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan. Di dalam nama Yesus, kuatkan gereja-Mu Tuhan. Tidak ada gereja yang lemah di tempat ini Bapa. Biar mereka akan menghadapi tantangan apapun juga, usaha, pekerjaan, penyakit, masalah. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kita kemenangan demi kemenangan. Tuhan berikan kita hikmat untuk menghadapinya. Terima kasih Bapa, hamba serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang pimpin kami Tuhan, kuatkan kami senantiasa, berikan kami kekuatan, kasih dan ketertiban. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.